Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu berjudul Format Sejarah Luwu dalam buku Kedatuan Luwu. Kedatuan Luwu atau Kerajaan Luwu mulai kemunculannya yang kuat sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi sejak sekurang-kurangnya abad 14 sampai masa-masa sulit di mana seluruh potensi rakyat dikerahkan dalam oposisinya dengan kekuatan kolonial. Telah mendasari semangat dan mentalitas perjuangan bangsa baik dalam merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai kejuangan itu tampaknya telah menjadi aset bangsa yang potensial menumbuhkan kesadaran sekaligus memperkuat self-confidence untuk secara optimal memberdayakan elemen-elemen lokal yang potensial memiliki daya resistensi dan inovatif bagi perkembangan kebudayaan, dasar bagi etika dan moral pembangunan. Gejala-gejala elementer itu telah terekam dalam kompleksitas tinggalan kepurbakalaan pada berbagai situs arkeologi di Tanah Luwu. Sebagai periode prasejarah sekurang-kurangnya pada antara zaman Neolitik dan proto-sejarah, aset kepurbakalaan telah terungkap di dataran rendah Rongkong. Wotu, Usu, dan Matano. Bahkan pengaruhnya mencapai pesisir barat Sulawesi Tenggara. Unsur-unsur budaya prasejarah dari situs-situs tersebut telah menjadi titik awal bagi perkembangan budaya Luwu melampaui fase sejarah yang panjang. Masa-masa selanjutnya memperlihatkan tiga arus pengaruh yang memungkinkan orang Luwu kuno memasuki proses akulturasi dan asimilasi untuk mewarnai kebudayaannya sendiri. Arus pengaruh pertama di era sejarah itu adalah masuknya anasir-anasir Hinduisme dan Buddhisme. Pada tahapan ini, Luwu tampaknya telah ikut memainkan peran bagi kemunculan masyarakat-masyarakat terstruktur yang bahkan kerap dipandang sebagai the best actor dalam fase sejarah kuno dan berlanjut setelah masuknya Luwu ke dalam periode Islam yang semakin kompleks itu. Adalah sulit dimengerti mengapa akhir-akhir ini berbagai gejolak sosial memberi kesan bahwa Luwu kerap masih rentan dari berbagai konflik kepentingan dan kendala-kendala alam yang menyulitkan pergerakan politik ekonominya. Padahal, jika kita kembali pada format sejarah Luwu, kawasan pesisir Kepala Teluk Bone ini telah lama menjadi zona pemukiman signifikan bagi berbagai kelompok identitas yang multikultural dalam mengelola sumber alam dan aksesnya pada jalan-jalan perniagaan luas di Nusantara. Jika mengingat ini, bukankah akan lebih arif jika kita mulai merenungkan kembali perlunya membuka dialog dengan masa lalu? Bahwa jendela kita belum benar-benar terbuka untuk memandang jauh ke masa-masa keemasan Luwu beberapa abad lalu. Tampaknya memang harus disadari sebuah zaman di mana Luwu pernah menjadi salah satu tempat yang dipandang istimewa di Sulawesi Selatan oleh Prapanca, sang pujangga Keraton Majapahit dalam karya kesusastraannya yang termasyhur Nagara Kertagama pada tahun 1363. Demikianlah format sejarah Luwu dalam buku Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.